Ya, nama gue Lucky Reza dan di request sama J99 untuk menanyakan historinya 180 SX yang ada di Stance Lab pada saat ini. Si orang-orang bilang si kuning, gue bilang si pisang atau si banana gitu. Mobil ini gue dapat kesempatan lah untuk bisa mempergunakan mobil ini di tahun 2016 akhir sebenarnya. Waktu itu dengan tim Pertamax Motorsport pakai Ceviro. Tapi karena kedua tim dari kita, Rio dan gue, waktu itu sama-sama pakai Nissan Ceviro di tahun 2016. Terus udah gitu bos besar kita, Mas Rifat, bilang, wah kita butuh mobil yang bisa jadi ikonnya nih, gitu. Waktu itu dia yang punya mobil ini ceritanya. Gimana kalau lu aja yang pakai look? Wah, Mas, ini sebenarnya kesempatan yang sangat besar, tapi sebenarnya lebih cocok di Mas Rifat lah. Ini kan mobil Mas Rifat. Ya nggak apa-apa. Kita butuh gitu. Jadi untuk kepentingan tim kita dan buat lu juga lo, karena gue tahu lu pengen banget mobil ini. Gimana kalau misalkan gue kasih kesempatan untuk nyetir? Setelah beberapa detik dan nggak lama, akhirnya gue langsung bilang iya gitu. Jadi langsung di tahun 2017 kita pakai dan kita jalan ke Jogja, kita ada roadshow dengan semua timnya. Dan sangat sayang sekali tahun 2018 yang harusnya kita masih ada kontrak dengan Pertamax Motorsport pada saat itu dengan segala problem yang dihadapin dengan dari pihak sponsor, kita harus menutup timnya lah pada tahun 2018 itu. Dan karena mobil ini statusnya masih belum jelas, Mas Rifat waktu itu menawarkan gimana kalau misalkan mobil ini buat lu aja lo. Ya happy dong. Jadi mobil ini adalah sebuah kesempatan yang golden opportunity yang nggak bisa didapetin oleh siapapun kecuali gue pada saat itu. Bukannya membanggakan, tapi ini adalah sebuah history tentang sebuah mobil yang tadinya dipakai balap dan akhirnya waktu itu karena motorsport masih belum jelas, drifting juga eventnya juga masih belum jelas, jadi gue waktu itu decide untuk gue rapihin dulu. Jadi sebenarnya untuk warna kuning ini, untuk semua kelengkapan yang ada di mobil ini, semuanya sikapnya tuh masih sementara gitu. Meskipun mesin, gearbox dan lain-lain udah dipersiapkan untuk drifting lagi di tahun 2019. Jadi ya thank you banget nih Mas Rifat waktu itu dari tim Pertamax Motorsport untuk akhirnya gue bisa punya mobil ini. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa karena pada akhirnya impian gue tuh untuk mendapatkan SX ini tuh tercapai gitu. Jadi untuk penampilan dari luar, ini kita pakai Rocket Bunny version yang terakhir pada saat itu, dan semuanya fiber, terus baik dari white body, terus udah gitu dari diffuser. Ini diffuser kita bikin custom karena aslinya tuh fiber, jadi kalau misalkan di Indonesia tuh nggak cukup kuat, ini kita bikin sendiri. Dan interior dan segala macam kita masih pakai roll cage tetap, karena ini speknya tetap, temanya tetap masih ada spek balapnya. Kampasin semua ganti, terus kita juga ada GT wing-nya dan segala macam. Semuanya sih cukup standar, cuman yang bagian yang paling mencolok tuh sebenarnya di velgnya sih sebenarnya. Ini karena histori yang gue ambil di tahun 90-an, 90s JDM itu banyak drifter yang pakai velg ini. Sebenarnya yang dipengen sih sebenarnya velgnya Blitz yang di R34-nya Nomuken. Pengennya sih sebenarnya itu. Tapi karena velg itu jarang dan mahal banget, yang paling mirip itu cuman Work PSKF yang gue pakai sekarang ini. Dan pada saat itu speknya masih kurang lebar, jadi akhirnya kita bikin custom untuk bagian lipsnya sampai selebar untuk kitnya si Rocket Bunny inilah, gitu ceritanya. Yang bikin spesial adalah overall looknya sama stance-nya si mobil ini yang gue suka. Jadi dia bisa pendek banget dan apa ya, ada essence ngerinya itu loh. Yang pertama ngeri kalau misalkan mobil ini lebar karena dia wide body, ngeri yang kedua karena pendek banget dan gue bawanya juga agak-agak ngeri sebenarnya.
Tapi itu yang bikin gue cukup menjiwai penampilan sih dari mobil ini. Dan warna kuningnya gue pilih karena 180 SX itu cuma bisa pakai warna cuma 3 aja yang paling cocok. Yang pertama warna merah, warna produksinya dia. Yang kedua warna biru, sama warna kuning. 3 color main sama seperti yang ada di Gundam gitu ya. Atau putih lah, satu lagi putih. Tapi kita bilang 3 aja. Karena mobilnya ukurannya kecil, jadi pilihannya antara 3 itu dan nggak banyak 180 SX yang warna kuning. Jadi akhirnya gue pakai kuning. Gitu. Karena merah udah banyak, biru udah banyak, jadi untuk identity gue akan pakai kuning. Sejauh ini sih, ya so far cukup bisa menghibur diri gue sendiri karena gue suka, dan hopefully buat kalau misalkan itu bisa sampai menghibur teman-teman di sana, gue bersyukur banget kalau misalkan apa yang gue lakukan di sini bisa bikin teman-teman di luar sana senang. Gitu. Mobil ini gue pakai buat harian, dan sebelumnya kan pakai coilover dan air cup. Dan itu sebenarnya spek yang kita pakai untuk drifting sama untuk di track. Jadi gue sendiri sebagai yang punya stance lab, gue pengen banget gimana caranya ada mobil yang pakai air suspension itu juga cocok dipakai harian dan cocok juga bisa dipakai buat drifting. Dan ini juga kita udah tes, gue sendiri udah sempat pakai sekitar 2 mingguan, benar-benar dipakai harian, dan tingkat kenyamanannya juga cukup nyaman gitu ya. Dan untuk masalah ketinggian, jadi kita juga bisa atur-atur, ada manajemennya segala macem, dan itu membuat gue sangat nyaman untuk bisa jalan kemana aja lah, hampir kemana aja, karena ini lebar banget ya. Selain itu juga buat kalau misalkan tiba-tiba mau dipakai buat track day, mau dipakai misalkan mau buat drifting, itu semuanya tuh bisa reliable. Dan gue bawa mobil ini nggak perlu pakai towing, jadi bawa dari rumah langsung jalan. Terus udah gitu kita driftingin atau kita pakai track day, terus udah gitu kita juga bisa langsung pulang. Jadi all in all, ini benar-benar teman gue yang bisa gue andelin banget lah si mobil ini buat bisa jalan kemana aja. Nah buat teman-teman yang penasaran buat sektor mesinnya nih, mesinnya cuman kecil kok, cuman 2000 cc. Sebelumnya gue pakai V8 4500 dan pakai NOS. Sekarang akhirnya gue balik ke mesin SR20 DET. Nggak di stroker, benar-benar 2000 dengan spek camshaft BC, terus ganti turbo yang lebih besar, kita pakai Garrett GT28 Type 2, terus ganti intake Grady, terus ganti oil pan Grady, dan piston CP dan segala macamnya yang bisa memproduksi kurang lebih powernya sekitar 305 on wheels. Dan kalau misalkan itu on crank atau di dashtrack dyno mungkin sekitar 550. Ini udah cukup banget untuk dipakai harian ya, dan juga untuk track day dan segala macam. Waktu itu di vlog gue sebelumnya gue udah sempet coba ngetes mesin ini, bisa clocking ya lumayan lah, kurang lebih sekitar 1 menit 52 disentuh. Terus dengan gearbox yang lebih besar ya, gue pakai CD09 dari 350Z. Dengan kopling ORC, Ogura Racing Clutch. Terus udah gitu drive shaft kita custom di tempatnya Jurek K18. Dan ujungnya Gardan R200 dengan LSD Nismo. Gitu. Jadi full dari mesin ini sebenarnya juga cukup bulletproof. Kita tenang-tenang kopling atau gimana pun nggak akan break lah judulnya gitu, kecuali gue salah bawanya gitu. Jadi selain dari kaki-kaki, selain juga eksterior, tapi di bagian mesin sama transmisi dan seterusnya kita juga bikin full reliable. Jadi ini mobil sebenarnya full proof gitu ceritanya. Buat the last and not least, ini bagian yang paling personal di bagian dalam, dan ini juga salah satu kunci yang gue pengen kesan 90s-nya itu naik, itu di bagian dashboardnya. Jadi semua indikator, semua tombol itu gue sendiri yang desain, sama temen yang ahli masangin untuk electrical. Kita bikin semua tombolnya itu baru, kabel-kabelnya semuanya baru di dalam mobil ini. Terus dengan jok Nismo yang ini sebenarnya dipakai harusnya Nismo tuh sebenarnya memang nggak bikin. Jok ini dibuat untuk Micra Cup pada saat itu, yang sekarang gue pakai, jadi nggak ada jok Nismo yang khusus.
Terus udah gitu dengan setir OMP OMP ya, bukan. Momo prototipo yang dipakai di banyak pos-pos klasik. Nah, gue suka banget sama feel-nya, jadi gue pasang juga di mobil ini. Terus ada AC-nya. itu bagian yang paling penting karena AC itu di Jakarta udah paling penting, khusus buat mobil harian. Jadi ini mobil gue nggak keringetan karena full AC-nya dan ini dingin banget. Masih ada roll bar-nya, masih ada kelengkapannya, masih ada pemadam kebakaran karena mobil yang dimodifikasi itu teman-teman penting banget buat punya pemadam kebakaran, dan jangan yang kecil, please pakai yang gede, simpen lah di mana. Karena gue pengalaman pernah ada sesuatu yang kebakar lah di dalam mobil ini karena kabel-kabel yang sudah cukup usang, udah cukup tua waktu itu kena gitu. Jadi itu penting banget. Terus gitu juga ada seat belt yang FIA standards, kiri dan kanan. Cuman yang jok yang sebelah sininya untuk kenyamanan teman saya atau partner saya gitu. Itu pakai jok standarnya S15 yang di sebelah kirinya gitu. Sama indikator-indikatornya ya lengkap lah, dari kalau untuk turbo tuh minimum ada 3. Oil press, water temperature, sama boost. Itu yang 3 yang ada di mobil ini. Jadi barusan ditanyain nih suka dan duka, lebih banyak sukanya sih sebenarnya, karena mobil ini ya udah tahu sejarahnya tadi gimana cara dapetinnya, usahanya tuh gimana, dan ini sebenarnya secara teknis parts dari dukanya bahwa mobil ini harus ingat jalanan mana yang kita lewatin, karena kan kadang-kadang suka ada lubang gede gitu. Punya pelek yang selebar ini tripis itu nggak gampang, nggak boleh sampai benar-benar kena lubang kehajar, itu pasti nanti peang. Dan kalau udah kayak gitu kan berarti kan mesti ditowing dan segala macam. Dan ini sulit banget untuk bisa ngelihat bagian depan sini karena meskipun kelihatannya mobil ini ada flip, kecuali lampunya naik, gue baru kelihatan oh ini bagian depannya tuh di sebelah mana. Jadi ini require driving skill sama ngafalin jalan nih ceritanya untuk bisa bawa mobil ini, dan semua ada indikatornya. Jadi sebenarnya ngebawa mobil ini tuh penuh perjuangan juga gitu loh, karena banyak yang mesti diperhatiin. Setiap kali sebelum jalan nih mesti diliatin dulu air radiator dari mana, olinya itu juga nggak boleh kurang, terus tire pressure kiri kanan itu semuanya udah pada oke apa belum. Jadi all in all mau ngajak mobil ini jalan aja paling nggak tuh butuh sejam dari nyuci sampai ngecek segala sesuatunya. Tapi duka itu sebenarnya sebagai anak mobil itu yang kita cari, itu yang kita suka. Kita demen banget tuh ngutak-ngutik mobil kita sendiri sampai benar-benar jadi perfect gitu loh. Itu yang kita sayang-sayang gimana gitu. Jadi ya all in all mau ada dukanya semuanya tetap jadi suka sih sebenarnya gitu. Dan untuk nextnya mungkin gue belum bisa bilang sepenuhnya, tapi gue sendiri pengen banget, ada impian yang gue pengen bikin mobil ini tuh jadi kesannya lebih pada zamannya. Dan body kit ini kan semuanya kan baru gitu, terus ada banyak yang semua parts yang baru. Jadi untuk menyesuaikan tema si 90s-nya ini gue akan banyak melakukan perubahan terutama di eksterior. Tapi untuk nanti pakainya apa aja ya stay tune aja. Mungkin sewaktu-waktu akan muncul di tracknya J99, udah penampilannya udah berubah nih. Jadi sering-sering datang aja lah ke sana. Pokoknya mungkin juga ada parts yang akan gue upgrade untuk di bagian mesin untuk bisa supaya lebih kenceng dan super reliable gitu. Gimana caranya mesin si 2000 cc ini bisa nempel-nempelin mobil-mobil yang baru, karena gue akuin mobil BMW, Mercy dan segala macam yang baru-baru itu kenceng-kenceng banget, dan mereka mobilnya tuh enteng-enteng banget. Jadi supaya mobil ini bisa keep up sama mereka juga, gue akan upgrade lagi nih. Kelihatannya sih gitu.